Aku selalu percaya bahwa pengkhianatan paling kejam bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang kita beri seluruh hidup kita. Malam ketika aku pulang dengan kue ulang tahun pernikahan, aku tidak tahu bahwa yang menungguku di balik pintu adalah akhir dari seluruh dunia yang kubangun dengan tanganku sendiri. Mereka tidak hanya mengambil cintaku, mereka mengambil mimpiku, masa depanku, bahkan namaku. Tapi mereka lupa satu hal, seseorang yang kehilangan segalanya, tidak lagi punya rasa takut. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku masih ingat setiap detik malam itu, bau hujan yang menusuk hidungku, udara dingin yang merayap masuk ke tulangku, dan berat kotak kue kecil yang kupeluk seperti satu-satunya harapan yang tersisa di dunia ini. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kelima kami. Seharusnya aku pulang dengan senyum, bukan dengan dada yang rasanya akan pecah kapan saja. Pukul 8 malam ketika mobilku berhenti di depan rumah kami di distrik Arvania Heights. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah simbol mimpi kami, atau setidaknya mimpi yang kupikir kami bagi bersama. 2 tahun lalu, Raffin bilang membeli rumah lewat perusahaan akan mengurangi pajak. Aku tidak mengerti soal itu, tapi aku percaya padanya. Aku selalu percaya padanya. Lampu depan rumah padam. Aneh. Raffin bilang dia ada rapat di luar kota dan mungkin menginap. Tapi mobilnya parkir rapi di garasi, seperti sedang mengejekku. Aku mengerutkan kening, mencoba mengusir firasat buruk yang tiba-tiba merayap naik dari perutku. Aku masuk perlahan. Sepi. Terlalu sepi. Langkahku menuju dapur terhenti tiba-tiba ketika mendengar suara tawa dari lantai 2. Tawa Raffin. Dan tawa seorang wanita. Tawa yang sangat aku kenali. Tinggi, bening, sedikit dibuat-buat. Selena. Jantungku melesat begitu keras hingga aku merasa kepalaku berdenging. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin mereka membahas dokumen? Mungkin lembur? Mungkin. Tapi aroma parfum Selena yang sangat khas, sangat mahal, sangat mencolok, mengalir turun dari lantai atas bersamaan dengan suara ranjang berdecit. Dan saat itu, hatiku seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Aku menaiki tangga perlahan, seperti orang yang sedang berjalan menuju eksekusinya sendiri. Jari-jariku dingin. Kotak kue di tanganku terasa seperti batu. Pintu kamar kami sedikit terbuka, menyisakan celah kecil. Dari sana, aku melihat bayangan tubuh yang tidak seharusnya kulihat. Aku mendorong pintu. Raffin dan Selena menoleh bersamaan. Mereka menatapku seperti aku adalah hantu yang muncul di tengah malam. Keduanya panik, tapi bukan karena rasa bersalah, lebih seperti karena rencana mereka diganggu. Kotak kue itu jatuh dari tanganku. Suaranya seperti ledakan kecil di telingaku. Aroma kue coklat bercampur dengan bau parfum Selena dan udara dingin AC. Dunia terasa pudar. Kenapa kamu pulang? Raffin bertanya dengan nada kesal. Kesal. Seolah akulah penyebab semua ini. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Aku lembur. Jawabku akhirnya. Suara serak. Aku pulang untuk merayakan. Selena tertawa kecil sambil menutup tubuhnya dengan selimut. Astaga, Raffin, dia benar-benar datang dengan kue? Lucu sekali. Suara itu menusuk telingaku seperti jarum. Raffin berdiri tanpa rasa malu sedikitpun. Aurelia, ini semua sudah tidak bekerja lagi. Aku sudah muak hidup denganmu. Aku menatapnya. Seluruh tubuhku gemetar. Apa salahku? Salahmu. Selena menyambar dengan nada tajam. Kamu adalah wanita membosankan tanpa ambisi. Raffin butuh pasangan yang selevel. Aku bergerak maju, ingin menamparnya. Tapi tangan Raffin mencengkeram lenganku begitu kuat hingga aku meringis. Jangan sentuh dia, desis Raffin. Selena tidak seperti kamu. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Lidahku mati. Raffin membuka laci meja, mengambil sebuah map coklat, dan melemparkannya ke arahku. Map itu jatuh tepat di kakiku. Ini surat cerai. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu hanya perlu tanda tangan.
Duniaku runtuh. Bukan hanya retak, tapi hancur menjadi serpihan kecil yang tidak mungkin dirangkai lagi. Aku ingin kamu pergi malam ini, katanya tegas. Rumah ini bukan milikmu. Perusahaan itu juga bukan milikmu. Bersihkan barang-barangmu dan keluar. Hujan di luar, bisikku pelan. Itu bukan urusanku. Selena muncul dari balik Raffin, tersenyum miring. Cepat. Aku ingin mendekor ulang rumah ini secepat mungkin. Aku mendorong bahu Raffin, mencoba melewatinya dengan sisa harga diriku yang terakhir. Tapi Raffin mendorongku keras. Terlalu keras. Aku hampir jatuh dari tangga jika tidak segera berpegangan pada pegangan kayu. Selena melempar tas kerjaku ke depan pintu. Selamat tinggal, Bu Mantan. Aku keluar dalam keadaan basah kuyup, sendirian, hancur, dan kehilangan seluruh hidupku. Di tangan kananku, kue coklat yang remuk. Di tangan kiriku, map cerai. Di dalam dadaku, hanya ada kehampaan. Ada satu momen dalam hidup ketika kau menyadari bahwa dunia tidak peduli. Bahwa cinta yang kau anggap abadi ternyata rapuh seperti kaca. Dan ketika pecah, serpihannya menusukmu dari segala arah. Malam ketika aku diusir dari rumah itu menjadi titik nolku. Titik ketika tidak ada lagi yang bisa kupegang. Bahkan diriku sendiri terasa seperti bayangan yang berdiri terlalu jauh. Aku berjalan tanpa arah di bawah hujan Arvania yang tidak pernah ramah kepada siapapun. Tas kerjaku menggantung di bahu. Isinya hanya laptop, dompet, dan beberapa dokumen yang bahkan tidak lagi berarti setelah Raffin mengambil alih seluruh akses perusahaan. Setiap langkah yang kuambil membuat genangan air memercik, menciptakan ritme yang terasa seperti irama penguburan. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada keluarga. Tidak ada teman yang benar-benar bisa kupanggil tempat pulang. Sebagian besar orang di sekitarku selalu berada di orbit Raffin, bukan aku. Mereka menghormatiku hanya karena aku istrinya. Ketika ikatan itu putus, semua posisi sosialku menghilang seperti debu yang tersapu angin kota malam. Teleponku bergetar. Pesan dari Raffin. Jangan kembali. Kita selesai. Tidak ada penjelasan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada manusia. Hanya dingin. Aku berdiri di bawah halte yang setengah rusak, mengusap layar ponselku meski hujan terus menetes dari rambutku. Kutinggalkan pesan balasan yang hanya kubaca sendiri dalam hati. Baik, aku akan pergi. Beberapa menit kemudian, datang pesan dari nomor lain. Selena, hidupkan juga otakmu. Kamu kalah. Terimalah. Aku memejamkan mata. Sakit itu bukan karena kata-katanya. Sakit itu karena aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang kubantu masuk ke perusahaan 3 tahun lalu, yang kupikir seperti adik kecil, adalah orang yang menusukku dari belakang. Aku menertawakan diriku sendiri. Bukan tawa bahagia. Tawa orang yang sedang tenggelam dan tidak berjuang lagi. Aku menghabiskan malam itu di hotel kecil sebelah stasiun Arvania North. Kamarnya sempit, ket temboknya mengelupas. AC-nya berbunyi seperti hewan terluka, dan kasurnya keras seperti papan. Tapi malam itu, ruangan seperti neraka sekalipun akan terasa lebih baik daripada rumah yang mengkhianatiku. Aku menjatuhkan tubuhku di atas kasur. Rambutku masih basah. Kututup wajahku dengan kedua tangan dan segalanya. Semua yang kutahan sejak tadi, akhirnya pecah. Aku menangis. Bukan hanya menangis, tetapi runtuh. Air mata itu tidak membawa lega. Justru semakin kubiarkan keluar, semakin sesak nafasku. Inilah aku, Aurelia Tanaya, wanita yang bekerja keras membangun masa depan, mendukung suami di setiap kejatuhan, memperjuangkan perusahaan kecil kami hingga berkembang. Dan sekarang, aku hanya sebuah nama tanpa makna. Butuh waktu lama sampai tangisku berhenti. Mungkin setengah jam. Mungkin lebih. Dalam kesunyian kamar itu, aku akhirnya merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, kehampaan yang begitu luas hingga aku tak yakin bisa keluar darinya. Pagi datang terlalu cepat. Aku bangun dengan mata bengkak dan kepala terasa berat. Aku duduk di tepi kasur, menatap jendela kecil yang diselimuti embun. Hujan sudah berhenti, tapi langit Arvania masih kelabu, seolah ikut merasakan kehancuranku. Aku membuka laptop. Bukan untuk bekerja. Bukan untuk melarikan diri. Hanya untuk memastikan apakah aku masih punya apapun. Saham, akses data, kontrak, email.
Dan jawaban itu datang seperti garis pisau. Tidak ada. Semua akses telah dicabut. Raffin bergerak cepat. Terlalu cepat. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan ini jauh sebelum aku tahu apa yang sedang terjadi. Apa aku benar-benar tidak berarti? Gumamku pada diri sendiri. Aku membuka rekening bank. Total saldo. Angka yang bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen 1 bulan. Raffin memindahkan hampir semua dana perusahaan yang seharusnya atas nama bersama ke rekening pribadinya. Memanfaatkan celah kontrak yang dulu aku percaya tanpa membacanya sampai tuntas. Betapa bodohnya aku. Aku teringat malam-malam ketika aku lembur, sementara Raffin bilang sedang rapat klien padahal ternyata. Ya, Tuhan, apa dia benar-benar mencintai Selena lebih dulu? Atau aku hanya sekadar batu pijakan dalam perjalanan karir mereka berdua? Aku ingin marah. Aku ingin membenci. Tapi di dalam diriku, hanya ada hampa. Siang itu, aku pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota untuk menghabiskan waktu dan menata pikiranku. Kafe itu hangat, musiknya lembut, dan aroma kopi membuat dada terasa sedikit lebih longgar. Aku duduk di pojok, memandang keluar jendela. Saat aku memesan teh chamomile, ponselku berbunyi. Email. Dari seorang notaris. Subjek. Pembukaan dokumen trust fund almarhum bapak Anda. Aku membeku. Ayahku meninggal ketika aku masih kuliah. Hubungan kami renggang. Dan aku tidak pernah tahu bahwa ia meninggalkan apapun. Tapi email ini, isinya membuat nadiku berdetak lebih cepat. Anda diminta hadir untuk pembukaan dokumen warisan tertutup. Ada informasi penting mengenai aset yang diwariskan. Aset? Aset apa? Ayahku bukan orang kaya. Atau mungkin, aku tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya? Aku menutup laptop perlahan. Untuk pertama kalinya setelah malam panjang itu, ada sesuatu di dadaku yang bergerak. Tidak besar, tidak jelas, tapi cukup untuk membuatku bernapas sedikit lebih dalam. Harapan? Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak akan tetap tenggelam di titik ini. Jika dunia ingin menghancurkanku, maka aku akan bangkit dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan Raffin. Selena. Mereka baru saja membangunkan sisi dalam diriku yang telah lama tertidur. Sisi yang tidak akan memaafkan. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris yang disebutkan dalam email. Letaknya di distrik Arvania Central, sebuah bangunan tua yang dipertahankan sejak zaman kolonial. Dari luar, gedung itu tampak seperti rumah tua yang menolak mati. Dinding putihnya tampak lapuk, namun pintunya terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran rumit. Ada kesan aneh yang terasa saat aku melangkah masuk, seolah masa lalu dan masa kini bertemu di satu titik. Aku mengusap kerudungku yang sedikit basah oleh kabut pagi. Nafasku ringan tapi gelisah. Ada sesuatu yang terasa tidak nyata sejak email itu masuk. Ayahku, warisan, aset. Kata-kata itu terasa asing. Hubunganku dengan ayah berakhir dingin, tanpa banyak kata. Ketika beliau meninggal, aku hanya datang, berdiri, menangis sedikit, lalu pergi tanpa menyadari bahwa mungkin ada hal yang belum selesai antara kami. Pintu kantor terbuka dengan bunyi lembut. Di dalamnya, aroma kayu tua bercampur dengan wangi kopi hitam. Ruangannya tidak besar, tapi tertata rapi. Rak buku yang dipenuhi dokumen dan map coklat memenuhi satu dinding. Notarisnya, pria parubaya dengan rambut perak rapi dan kacamata tipis, berdiri ketika aku masuk. "Selamat pagi, Ibu Aurelia Tanaya," katanya dengan suara berat namun sopan. "Terima kasih sudah datang." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah menghubungi saya." Ia mempersilakan aku duduk. Meja kerjanya besar, terbuat dari kayu tua dengan ukiran elegan. Di atasnya hanya ada secangkir kopi yang masih mengepul dan satu map hitam tertutup rapat. Map itu membuatku menelan ludah. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak aku ketahui selama 28 tahun hidupku. "Dokumen ini," katanya sambil menyentuh map, "adalah trust fund pribadi yang ditinggalkan ayah Anda sebelum meninggal. Beliau meminta agar dokumen ini hanya dibuka setelah Anda mencapai usia 28 tahun, atau mengalami kejadian besar yang mengguncang status keluarga." Aku terdiam. Kejadian besar. Pengkhianatan Raffin pasti masuk dalam kategori itu. "Tapi ayah saya bukan orang kaya," kataku pelan. Notaris tersenyum tipis. Senyum seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia boleh katakan.
Mungkin Anda akan terkejut. Ia membuka map hitam itu perlahan, seperti sedang membuka lembaran masa lalu yang dikubur dalam-dalam. Di dalamnya ada beberapa kertas tebal dengan stempel resmi dan tanda tangan ayahku. Notaris menyerahkan halaman pertama padaku. Aku membaca baris demi baris. Semakin jauh aku membaca, semakin mataku membesar. Ayahku memiliki saham besar di perusahaan logistik terbesar di Arvania. Dan setengah dari saham itu diwariskan kepadaku. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Dadaku berdebar. Nafasku tercekat. Ayah saya punya saham sebanyak ini. Suaraku hampir tidak terdengar. Benar. Beliau memang jarang membicarakan bisnisnya. Banyak aset atas nama perusahaan induk, bukan pribadi. Namun semua ini sah secara hukum. Notaris memberikan lembar berikutnya. Dan di sanalah semuanya berubah. Aku juga mewarisi 42% kepemilikan di perusahaan pemasok bahan baku industri. Perusahaan besar yang diam-diam menjadi tulang punggung banyak bisnis manufaktur di kota ini. Salah satu klien utamanya, perusahaan yang dibangun Raffin. Darahku serasa berhenti mengalir. Apa maksudnya ini? Tanyaku pelan. Artinya, Ibu Aurelia. Notaris menatapku tajam, namun penuh hormat. Secara legal Anda memegang kendali atas perusahaan yang memasok hampir 60% kebutuhan logistik dan bahan baku perusahaan suami Anda. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dunia rasanya berputar. Rasanya seperti seseorang menyalakan api kecil di dalam dadaku. Api yang selama ini padam. Api yang disebut haku. Jika Anda ingin, lanjutnya, Anda bisa mengambil alih kursi komisaris dalam rapat pemegang saham. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Aku menatap kertas-kertas itu. Tanganku bergetar. Selama ini aku merasa menjadi seseorang yang tidak berarti. Tapi ternyata, ayahku, meski jarang hadir, meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar uang. Ia meninggalkan kendali. Ia meninggalkan kekuatan. Tanpa Raffin tahu. Sebuah ironi yang begitu pahit dan indah sekaligus. Apa ayah saya meninggalkan pesan? Tanyaku, mencoba menahan getaran suaraku. Notaris mengeluarkan secari kertas kecil dari amplop putih. Tulisan tangan yang kukenali. Meski samar-samar. Untuk Aurelia, kau mungkin akan mencintai seseorang lebih dari dirimu sendiri. Dan cinta seperti itu selalu memiliki risiko. Jika suatu hari dia menghancurkanmu, maka bangkitlah. Kau adalah putriku, bukan untuk diinjak. Ayah, air mataku akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena hancur. Tapi karena ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat dan menyakitkan sekaligus. Ayah, bisikku. Notaris menundukkan kepala dengan hormat. Apakah Anda siap melangkah ke tahap berikutnya? Aku menarik napas panjang, menenangkan gejolak emosiku. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa berdiri tegak. Kakiku tidak gemetar lagi. Tubuhku tidak terasa kosong. Ada kekuatan di sana. Tidak besar, tapi nyata. Ya, jawabku mantap. Saya siap. Keluar dari kantor itu, Arvania tidak lagi terlihat seperti kota yang menelan hidupku. Ia sekarang terlihat seperti papan catur besar yang menunggu langkahku. Langit masih kelabu, tapi aku tidak lagi merasa takut. Angin dingin menerpa wajahku, dan untuk pertama kalinya aku menatapnya balik tanpa gemetar. Aku memegang map itu erat-erat. Disinilah langkah balas dendamku dimulai. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan kekuatan legal yang Raffin bahkan tidak tahu aku miliki. Dan ironisnya, perusahaannya hanya hidup karena perusahaan yang kini aku kendalikan. Senyum kecil muncul di sudut bibirku. Raffin. Selena, kalian seharusnya tidak membuang seseorang yang kalian pikir lemah. Karena kalian baru saja menciptakan musuh yang memiliki segala yang kalian butuhkan untuk bertahan. Aku berjalan meninggalkan trotoar itu. Dan setiap langkah terasa seperti langkah menuju takdir yang lebih besar, lebih gelap, lebih pasti. Ada masa dalam hidup ketika kau merasa tidak lagi memiliki siapapun. Ketika dinding sekelilingmu runtuh dan kau berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Tapi ada pula masa ketika dari reruntuhan itulah kau menemukan pintu yang selama ini disembunyikan kehidupan darimu. Hari itu, pintu itu terbuka bagiku. Dan yang kulihat di baliknya adalah kekuatan.
Aku memulai hari dengan langkah berbeda. Rambutku kusisir rapi, kerudung kusampirkan dengan gaya yang tak lagi tampak seperti seseorang yang baru saja disingkirkan dari hidupnya. Wajahku masih pucat, tapi kini ada ketegasan yang bahkan aku sendiri baru lihat. Perasaan itu aneh, campuran perih, gugup, dan semacam keyakinan yang tumbuh perlahan. Aku pergi ke gedung pusat perusahaan logistik yang kini sebagian besar menjadi milikku. Gedung itu berdiri anggun di distrik bisnis Arvania Sentral. Kaca-kaca raksasa memantulkan langit kelabu, seolah bangga menunjukkan betapa kuatnya ia berdiri. Di lobi, orang-orang berlalu lalang sibuk, mengenakan jas, membawa dokumen, berbicara tentang angka dan data. Mereka tidak mengenalku. Tentu saja. Mereka hanya tahu nama besar almarhum ayahku, tapi tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah tahu bahwa perempuan kecil yang selalu bungkam di acara keluarga ini adalah pemilik baru yang akan mengubah arah perusahaan. Aku melangkah ke meja resepsionis. Wanita muda di balik meja tersenyum sopan. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin bertemu dengan direktur utama," kataku tenang. "Nama ibu?" "Aurelia Tanaya." Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. Aku melihat bagaimana matanya melebar perlahan. Ia berdiri sedikit terburu-buru, lalu menunduk hormat. "1 menit, Bu Aurelia. Saya akan panggilkan beliau." Suasana di lobi mulai terasa berbeda. Resepsionis itu berbicara terburu-buru melalui telepon sebelum seorang pria parubaya dengan setelan rapi bergegas keluar dari lift. Beliau berhenti tepat di depanku. Matanya membesar ketika melihatku. "Selamat datang, Bu Aurelia," ucapnya sambil menunduk hormat. Kami sudah mendengar kabar tentang pembukaan Trust Fund. Atas nama perusahaan, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa atas kepergian ayah Anda." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Beliau mempersilakan aku menuju ruang rapat besar di lantai 4. Ruangan itu luas. Dindingnya dipenuhi kaca dengan pemandangan kota Arvania yang megah. Meja kayunya panjang, kursi-kursinya elegan, dan suasananya terasa seperti tempat di mana keputusan-keputusan besar dibuat setiap hari. Direktur utama, Pak Adrian, menyajikan dokumen-dokumen tentang struktur perusahaan. Di sanalah aku untuk pertama kalinya melihat betapa luasnya kerajaan bisnis ayahku. Selama ini aku mengira beliau hanya pegawai biasa, seseorang yang pergi pagi pulang malam tanpa banyak bicara. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Ayahku adalah salah satu pemegang saham terbesar dan pendiri awal dari perusahaan pemasok utama industri Arvania. Diam-diam, tenang, tanpa banyak bicara, ia membangun fondasi yang menopang bukan hanya satu perusahaan, tapi puluhan. "Ayah Anda sengaja menjaga identitas Anda," kata Pak Adrian dengan hati-hati. Beliau sering bilang bahwa jika Anda tahu terlalu cepat, Anda mungkin akan dijadikan target pihak-pihak tertentu. Aku menelan ludah. Apakah Rafin termasuk pihak-pihak tertentu yang ayahku maksud? Pak Adrian melanjutkan pertemuan dengan nada penuh hormat. Ia menjelaskan bahwa rapat pemegang saham akan diadakan minggu depan. "Dengan porsi warisan yang kumiliki, aku punya hak penuh untuk mengganti jajaran direksi, mengatur ulang kontrak, atau bahkan menghentikan kerjasama dengan perusahaan Rafin, yang selama ini menjadi salah satu klien utama." Saat mendengar itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan muncul di dadaku. Seperti rasa dingin yang menjalar perlahan namun menenangkan. Perusahaan Rafin hidup dari perusahaan ayahku. Dan kini, perusahaan itu hidup dari aku. Betapa ironisnya. Betapa indahnya. Siang itu, setelah pertemuan selesai, aku berjalan keluar dari gedung. Cuaca masih kelabu, tapi bagiku, dunia mulai tampak berbeda. Ada cahaya tipis yang muncul dari balik awan, meski belum sepenuhnya terlihat. Aku menyeberang jalan dan memasuki sebuah taman kecil. Tempat itu tenang, jauh dari keramaian kota. Aku duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, memejamkan mata sejenak. Angin dingin menyibakkan kerudungku. Untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku merasa utuh. Belum pulih, tapi utuh. Teleponku berbunyi. Rafin. Aku menatap layar itu lama. Tanganku tidak gemetar. Tidak seperti sebelumnya. Aku menjawab panggilan itu dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku. "Halo. Aurelia, kamu di mana? Kenapa kamu hilang begitu saja?" Suara Rafin terdengar tegang, bukan karena rindu,
tapi seperti seseorang yang khawatir kehilangan kendali. Aku tersenyum kecil. Mengapa kamu peduli? Aku hanya butuh tanda tanganmu untuk surat cerai. Kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Tenang, kataku dingin. Kau akan dapatkan yang kau mau. Bagus, jawabnya cepat. Dan, jangan buat masalah dengan perusahaan. Kau tidak punya hak apapun lagi di sana. Aku menahan tawa. Benarkah? Aku serius. Jangan coba-coba masuk ke urusan bisnis. Itu bukan dunia yang bisa kamu pahami. Aku menatap langit kelabu. Raffin, bisikku pelan namun tajam. Aku rasa kau akan terkejut betapa cepatnya dunia itu akan menjadi milikku. Apa maksudmu? Kau akan mengetahuinya sebentar lagi. Aku menutup telepon. Dada Raffin pasti sedang terbakar tidak mengerti. Selena mungkin berdiri di sampingnya, menempelkan tubuhnya sambil mengatur strategi bagaimana membuatku terlihat lebih bodoh dari yang mereka pikirkan. Mereka tidak tahu apapun. Mereka tidak sadar betapa besar badai yang sedang mereka bangunkan. Sore itu, aku pulang ke hotel sederhana tempat aku menginap. Tapi kali ini, aku tidak merasa seperti orang yang kalah. Aku membuka map hitam itu kembali. Surat-surat warisan. Kepemilikan saham. Hak kontrol. Surat dari ayah. Kertas-kertas itu bukan hanya dokumen. Itu adalah pedang. Dan aku bukan lagi korban yang mereka kira tidak punya apa-apa. Malam itu, aku menyalakan laptop dan mulai menyusun strategi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ingin menyingkirkan Raffin hanya karena sakit hati? Atau karena ia benar-benar pantas menerima konsekuensi dari semua manipulasi, ambisi kotor, dan pengkhianatannya? Jawabannya jelas. Aku ingin keadilan. Tapi jika keadilan bisa datang bersama sedikit balas dendam elegan, maka begitulah. Raffin menyingkirkanku. Selena menginjak harga diriku. Kini mereka akan melihat siapa yang sebenarnya mereka lawan. Dan saat semuanya mulai bergerak, aku sadar. Aku siap menjadi badai. Ada bagian dalam hidup ketika kau berhenti menjadi seseorang yang menunggu belas kasihan. Saat aku duduk di meja kecil hotelku malam itu, lampu kuning temara menyorot map hitam warisan ayahku. Aku sadar satu hal. Aku sudah berdiri di titik di mana tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Aku tidak ingin kembali. Rasa sakitku berubah menjadi energi yang bergerak pelan namun stabil. Seperti air yang mengalir di bawah tanah. Sunyi, tapi menghancurkan apapun yang ditembusnya. Aku mulai membuat daftar. Bukan daftar balas dendam, meski godaan itu besar. Tapi daftar tindakan legal yang bisa kubuat berdasarkan warisan yang kuterima. Aku memeriksa struktur perusahaan, siapa saja pemegang saham lain, laporan audit tahun-tahun sebelumnya, hingga kontrak kerjasama dengan perusahaan Raffin. Semakin banyak yang kubaca, semakin jelas gambaran besarnya. Selama ini Raffin selalu membanggakan dirinya sebagai pria yang membangun segalanya dari nol, padahal kenyataannya, ia hanya berdiri di atas pasokan yang kini sepenuhnya berada dalam genggaman tanganku. Ia tidak pernah tahu fakta itu, dan kesombongannya membuatnya buta. Tuhan, betapa rapuhnya kerajaan yang dibangun seseorang yang hanya bermodal ambisi dan manipulasi. Aku menekan file baru, memberi nama. Strategi A, pengambil alihan bertahap. Langkah 1, hadiri rapat pemegang saham. Langkah 2, ganti komisaris yang selama ini loyal pada pihak lain. Langkah 3, audit ulang semua kontrak besar. Langkah 4, putuskan kerjasama dengan pihak yang terbukti bermasalah. Langkah 5, prioritaskan perusahaan yang taat aturan dan transparan. Raffin tidak akan bisa protes. Jika ia menghubungi perusahaan untuk mengancam atau merengek, perusahaan hanya akan mencatatnya sebagai tindakan tidak profesional. Dan itulah hal yang Raffin paling benci, kehilangan kendali. 2 hari kemudian, rapat pemegang saham dilaksanakan. Aku mengenakan blus putih bersih dan kerudung satin abu lembut. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, aku berdandan bukan untuk membuat Raffin terpesona, tetapi agar aku sendiri merasa utuh. Ketika aku memasuki ruang rapat besar itu, semua orang berdiri. Suara kursi yang bergeser terdengar seperti bisikan hormat yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Ada rasa asing yang menyusup ke hatiku, rasa dihargai, rasa dilihat. Pak Adrian mempersilakan aku duduk di kursi utama. Rapat pemegang saham perusahaan Arvania Logistik dan Supply Chain resmi dimulai. Agenda pertama,
Pembacaan kepemilikan saham. Agenda kedua, pengesahan pemegang hak kontrol. Dari sisi ruangan, beberapa direktur saling berbisik ketika namaku disebut sebagai pemilik 42% saham. Mereka tidak percaya. Wajar. Aku juga tidak percaya sebelum melihat dokumennya sendiri. Lalu tibalah agenda ketiga, penentuan ulang struktur komisaris. Ada usulan perubahan? Tanya Pak Adrian. Aku mengangkat tangan. Ada. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku mengusulkan pergantian 3 nama komisaris yang selama ini tidak memenuhi standar transparansi. Dan aku mengusulkan masuknya 2 komisaris baru yang rekam jejaknya bersih dan memiliki integritas tinggi. Pak Adrian mencatat. Pemegang suara mayoritas. Aku setuju. Jawabku tenang. Ruang rapat terdiam beberapa detik sebelum kemudian keputusan itu disahkan. Beberapa wajah kaget. Ada pula yang jelas-jelas tidak senang. Tapi tidak ada yang bisa melawan angka. Dan angka berpihak padaku. Untuk pertama kalinya, aku masuk ke dunia bisnis bukan sebagai bayangan Rafin. Dan aku bisa merasakan kekuatan. Bukan kekuatan memerintah orang lain, tapi kekuatan menentukan arah hidupku sendiri. Setelah rapat selesai, aku mendapat panggilan telepon. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam sejenak. Rafin. Aku menjawab. Aurelia. Suaranya terdengar tajam. Aku baru saja menerima pesan bahwa kontrak perusahaan kita sedang ditinjau ulang. Apa kau ada hubungannya dengan ini? Aku berdiri di titik yang memungkinkan aku melihat keseluruhan kota Arvania dari jendela gedung lantai 20. Mobil-mobil kecil seperti semut. Gedung-gedung menjulang. Cahaya matahari sore menembus kabut tipis. Ada kemungkinan. Jawabku pelan. Aurelia. Berhenti. Bentaknya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku menutup map. Berjalan mendekati jendela. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Kau pikir dengan mengacaukan kontrak perusahaan, kau bisa membuat aku kembali padamu? Tanyanya sinis. Aku tertawa pelan. Rafin, dunia ini tidak lagi berputar di sekitarmu. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Lalu terdengar suara sesuatu jatuh. Mungkin ia membanting sesuatu. Aku bisa membayangkan wajahnya memerah menahan marah. Selama ini Rafin terbiasa menjadi pusat segalanya. Baginya, kehilangan kontrol berarti kehilangan jati diri. Selena mungkin ada di dekatnya. Panik, membisikkan kata-kata agar Rafin tetap tenang. Atau mungkin menyalahkanku, menyebutku tidak tahu diri. Biarkan. Biarkan mereka panik. Itu baru permulaan. Apa yang kau inginkan? Tanya Rafin akhirnya. Aku menundukkan kepala, menatap bayanganku sendiri di kaca. Wajah yang 4 hari lalu tampak hancur kini tampak berbeda. Lebih tajam, lebih tenang, dan sedikit gelap. Aku ingin kebenaran, jawabku. Dan kebenaran itu selalu datang dengan harga. Telepon terputus. Bukan aku yang menutup. Dia yang menutup. Seperti biasa, ia tidak pernah bisa berdiri ketika situasi tidak berpihak padanya. Malam itu, aku kembali ke hotel dengan langkah lebih ringan. Tapi sebelum masuk kamar, aku berhenti sejenak di koridor. Ada rasa dingin yang merayap pelan, bukan ketakutan, tapi kesadaran. Perjalanan ini akan menjadi panjang. Rafin tidak akan diam. Selena tidak akan tinggal diam. Dan aku tidak akan berhenti. Esok hari akan ada audit forensik dimulai. Dan beberapa kontrak perusahaan Rafin, terutama yang dilakukan secara tidak transparan, akan diuji ulang. Jika ditemukan manipulasi, itu akan menjadi awal kehancuran mereka. Aku membuka pintu kamar, duduk di kursi kayu yang selalu berdecit, dan menatap keluar jendela. Lampu kota Arvania menyala seperti bintang-bintang yang terjebak di permukaan bumi. Aku menarik napas panjang. Ayah, bisikku, aku harap kau melihat ini. Senyum kecil muncul di wajahku. Bukan senyum kemenangan. Bukan pula senyum kejam. Tapi senyum seseorang yang akhirnya mengerti bahwa ia tidak lagi sendirian. Bahkan ketika dunia mencoba membuatnya percaya bahwa ia tak berarti. Besok, bab berikutnya dimulai. Dan aku siap. Ada sesuatu yang aneh tentang akhir sebuah pertempuran. Kita selalu membayangkan bahwa ketika musuh jatuh, akan ada suara kemenangan, suara dramatis, atau perasaan puas yang mengalir deras.
Tapi ketika hari itu akhirnya datang untukku, yang kurasakan justru hening. Hening yang panjang, tebal, dan dingin. Seperti kabut pagi yang menutupi seluruh kota Arvania. Audit besar dimulai 3 hari setelah rapat pemegang saham. Tim independen yang kupilih bekerja cepat dan tepat. Mereka mengurai setiap dokumen, setiap kontrak, setiap transaksi mencurigakan yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Aku tidak perlu menyentuh apapun secara langsung. Aku hanya berdiri di posisiku, melihat semuanya berjalan seperti jam mekanik. Yang mereka temukan bukan hanya kelalaian, tetapi manipulasi, penyalahgunaan dana, dan tanda tangan Ravin di bagian yang seharusnya ia tidak punya akses. Selena juga tidak bersih. Ia bertindak sebagai penghubung untuk beberapa vendor bayangan yang diam-diam mengambil keuntungan lewat pengelembungan harga. Semua dilakukan dengan rapi, kecuali satu hal. Mereka tidak mengira bahwa perusahaan pemasok utama kini berada di bawah kendaliku. Arogansi selalu meninggalkan celah. Hari itu, ketika hasil audit resmi keluar, aku duduk di ruang kerjaku yang baru. Ruangan itu terletak di lantai 15 gedung pusat perusahaan logistik. Dinding kaca besar menampilkan langit Arvania yang seperti biasa, dingin dan kelabu. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil di hadapan kota ini. Aku adalah bagian dari kekuatannya. Pak Adrian mengetuk pintu pelan dan masuk sambil membawa map tebal. Ini hasil final audit, Bu Aurelia. Aku membuka halaman pertama. Hening memenuhi ruangan saat aku menyimaknya satu persatu. Nama Ravin dan Selena muncul berkali-kali, disertai penjelasan rinci, bukti transfer, rekaman email, angka-angka yang diatur ulang, laporan yang dipalsukan. Pada satu titik aku berhenti membaca, menatap keluar jendela sambil menggenggam ujung map itu. Bukan gembira yang kurasakan. Bukan puas. Yang kurasakan hanyalah tenang. Tenang karena kebenaran akhirnya menampakkan diri seperti matahari pagi setelah malam panjang. Dan aku tidak perlu melakukan apapun yang melanggar batas moral atau hukum. Aku hanya membuka pintu, dan kegelapan mereka keluar sendiri. Pak Adrian menutup penjelasannya. Kita bisa langsung membawa ini ke persidangan, Bu. Aku mengangguk pelan. Ajukan. Beliau menunduk hormat dan keluar. Dan di sanalah akhir sebuah perjalanan dimulai. 2 minggu kemudian, sidang perdana dilaksanakan. Ruang sidang Arvania Court Hall dipenuhi wartawan. Sorotan kamera berkedip-kedip seperti kilatan badai. Aku berjalan masuk dengan langkah mantap, mengenakan blus putih sederhana dan kerudung satin abu lembut yang menjadi warna identitasku kini. Ketika aku tiba di kursi saksi, aku melihat Ravin dan Selena duduk di seberang ruangan. Ravin tampak lebih kurus, wajahnya kusut, rambutnya tidak serapi biasanya. Selena duduk di sampingnya, bibir merahnya tampak pucat. Matanya gelisah seperti binatang yang terjebak. Ada saat ketika melihat keduanya akan membuat tangisku pecah. Tapi hari itu, aku tidak merasakan apapun. Tidak marah. Tidak benci. Tidak kasihan. Hanya selesai. Ketika hakim meminta pernyataanku, aku berdiri. Suaraku dingin, steady, dan jelas. Yang mulia, kataku, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri untuk menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang seharusnya berjalan dengan bersih telah disalahgunakan oleh orang yang saya percayai. Dan saya meminta keadilan, bukan sebagai mantan istri, tetapi sebagai pemegang saham yang dirugikan. Ravin menatapku tajam, seolah ingin menusukku dari jauh. Tapi tatapan itu tidak lagi memiliki kekuatan. Ia adalah bayangan lelaki yang pernah kucintai, bukan seseorang yang perlu kutakuti. Selena menunduk, berusaha menghindari tatapanku. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti menggulirkan roda mekanisme yang telah berjalan sejak malam aku diusir dari rumah. Dan sekarang roda itu selesai berputar, membawa mereka pada konsekuensi yang mereka tanam sendiri. Putusan akhir tidak langsung keluar hari itu. Tapi berita tersebar cepat. Kontrak perusahaan Ravin dihentikan. Investor menarik diri. Vendor menutup kerjasama. Nama mereka menjadi headline negatif. Aku tidak bergerak satupun. Dunia bergerak dengan sendirinya. Dan ironisnya, aku tidak pernah sekalipun menyentuh mereka secara langsung. Itulah bedanya balas dendam yang emosional dan balas dendam yang strategis. Yang pertama membakar dirimu. Yang kedua membakar musuhmu dengan sendirinya.
Aku meninggalkan gedung pengadilan sore itu. Angin Arvania menyapu wajahku lembut. Langit sudah berubah sedikit, bukan sepenuhnya cerah, tapi warnanya lebih ringan dibanding biasanya. Aku berjalan ke arah taman kecil di seberang gedung, duduk di bangku favoritku, tempat aku dulu menangis dalam diam. Kini aku duduk sebagai versi baru dari diriku. Versi yang tidak lagi dibangun oleh Raffin, atau oleh luka. Aku menyandarkan tubuhku, memejamkan mata, dan mendengar suara daun bergesek pelan. Ada rasa lega yang mengembang perlahan, rasa yang tidak meledak seperti film-film dramatis, tetapi muncul dengan cara yang paling dewasa dan paling sunyi. Lalu aku membuka mata dan tersenyum kecil. Tidak, aku tidak menang. Karena ini bukan tentang menang kalah. Aku hanya pulih. Dan itu sudah lebih dari cukup. Di rumah baru yang kutempati beberapa hari kemudian, apartemen sederhana tapi hangat, aku meletakkan foto ayahku di meja kecil dekat jendela. Lampu sore menyorot bingkainya, menciptakan bayangan lembut di dinding. Ayah, bisikku pelan, aku sudah melakukan bagianku. Hening. Tapi hening itu tidak lagi menghimpitku. Hening itu menemaniku. Aku mengangkat kepala, melihat pantulan diriku di kaca jendela. Wajah yang sama, tapi matanya berbeda, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih hidup. Aku bukan lagi wanita yang diusir dengan kotak kue basah. Aku adalah Aurelia Tanaya, putri dari pria yang diam-diam membangun kerajaan besar, dan wanita yang bangkit dari kehancuran dengan caranya sendiri. Dan jika kelak seseorang mencoba menjatuhkanku lagi, mereka akan sadar bahwa aku telah belajar satu hal penting. Aku tidak hanya bisa berdiri, aku bisa bangkit. Dan aku tidak akan pernah jatuh untuk alasan yang sama dua kali.